8:10 para undangan sudah dimohon untuk masuk ke tempat yang disediakan. Disuguhi atraksi 20 menit yang sangat menarik dan kemudian secara resmi dibuka, diawali maksud kami pada jam 8.30. Itulah pandu Hizbul Waton, disiplin dan menghargai waktu. Hadirin sekalian yang kami hormati, nanti masih ada atraksi, masih ada karnaval. Itu barangkali saya tidak panjang. Saya hanya akan mengapresiasi undang-undang HW, yaitu yang pertama berbunyi pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. Sungguh luar biasa. Dapat dipercaya itu artinya trust, dan yang disebut trust itu akan memperlancar dan mengakselerasi setiap usaha. Hadirin yang berbahagia, kalau ditarik ke belakang sedikit, maka mestilah kepercayaan itu muncul dari kejujuran. Maka urutannya ialah kejujuran menghasilkan kepercayaan, dan kepercayaan akan mengakselerasi setiap usaha termasuk pembangunan bangsa ini. Sebaliknya dari kejujuran adalah kebohongan atau ketulasan. Kebohongan atau ketulasan akan menghasilkan kecurigaan, dan setiap kecurigaan akan menghambat setiap persoalan, setiap usaha ke arah kebaikan dan pembangunan bangsa. Bangsa-bangsa Asia Timur itu lebih maju dibandingkan daripada bangsa-bangsa Asia yang lain. Seorang guru besar, Francis Fukuyama, melakukan penelitian yang panjang mengapa hal itu terjadi. Ternyata jawabannya ialah bangsa-bangsa Asia Timur memiliki modal sosial yang lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain. Modal sosial itu apa? Ternyata jawabannya adalah trust, dapat dipercaya, seperti Undang-Undang HW yang nomor 1. Yang kedua, hadirin sekalian, nomor 2 dari Undang-Undang HW kan berbunyi pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. Saya kira ini menjadi komitmen kita bersama. Muhammadiyah tidak dapat dipungkiri adalah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari berdirinya negara Republik Indonesia ini. Ada Jenderal Sudirman, ada Ki Bagus Hadikusumo, dan yang lain-lain. Semua itu adalah tokoh-tokoh dan pendiri bangsa ini. Kita sebagai penerus sekarang adalah bertugas bagaimana mengisinya. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa Muhammadiyah dengan berbagai daerah dan cabangnya yang tersebar seluruh Indonesia ini menjadi kohesi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah. Dan yang berikutnya adalah teguh hati. Marilah teguh hati ini kita tunjukkan dengan sungguh-sungguh bahwa yang namanya Hizbul Waton itu memiliki karakter. Hizbul Waton itu memiliki watak. Hizbul Waton itu mempunyai posisi yang jelas. Di sini aku berdiri dan di sini aku mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Yang terakhir, tema itu berbunyi mewujudkan kepaduan yang berakhlak dan berkemajuan. Saya kira akhlak itu segalanya. Rasulullah menyatakan innama bu'istu
liutam mimma makarimal akhlak. Tiada lain aku diutus ke muka bumi ini kecuali menyempurnakan akhlak. Saya kira akhlak itu bagian terpenting dari pembangunan manusia Indonesia. Tapi juga dilanjutkan dengan berkemajuan, bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dengan negara-negara lain, tidak boleh tertinggal bangsa-bangsa yang lain. Karena itulah silahkan Banu Hawi itu memiliki karakter yang kuat, integritas diri yang kuat, tapi juga sekaligus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, yang bagian dari pembangunan bangsa ini, yaitu kita harus memahami hidup bermasyarakat di Indonesia ini adalah hidup dengan berkeragaman, berkesamaan, dan juga berkepedulian. Saya kira HW menunjukkan semuanya itu, di mana-mana HW peduli terhadap persoalan-persoalan masyarakat di sekitarnya. Penutup, tidak lupa kami mewakili pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan izin muktamar Gerakan Paduan Hizbul Wathan yang ketiga ini bertempat di Surakarta. Saya tidak menyangka bisa sukses seperti ini, karena sementara dari masyarakat dari kami sebetulnya agak ragu mosok menyelenggarakan muktamar ketika masyarakat sedang pulang dari mudik. Ini kan masih suasana mudik. Semula kami meragukan itu, apakah bisa bermuktamar di tengah suasana mudik ini. Ternyata HW menjawabnya dengan luar biasa. Insya Allah kami mengalahkan kepentingan pribadi untuk kepentingan yang lebih besar. Dan baru saja Pak Jenderal kita, Pak Muhdi BR memiliki salah satu anggota Korpus HW yang domisili di Bali itu kalau rapat di Yogyakarta itu hanya menghabiskan uang transport bis sebanyak 120.000. Alangkah nikmatnya. Pasti ini penuh perjuangan. Jadi undang-undang HW yang mengatakan hikmat tadi tidak hanya pada ucapan saja, tapi dipraktekkan dalam kegiatan keseharian. Selamat bermuktamar. Pesan terakhir dari pimpinan Pusat Muhammadiyah ialah lakukan regenerasi. Pimpinan Ramanda Uun yang sudah berusia dan angkatannya yang sekitar 70 tahun itu, HW Gagrak pertama sebelum tahun 63, saya kira akan sempurna sukses kepemimpinannya kalau kemudian terjadi regenerasi. Regenerasi tidak berarti 100% muda, tidak. Ada yang tua, tapi lebih banyak yang muda, agar dapat berkemajuan. Saya kira itu saja pesan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selamat bermuktamar, mengharap kepada Allah agar lancar semuanya. Terima kasih. Sekaligus untuk membuka secara resmi